Aroma lavender itu bukan sekadar wangi, tapi godaan yang menarik di sela-sela napasnya. Di ruangan yoga yang remang, keringat bukan hanya peluh, tapi pesan tubuh yang tak terucap. Dia, wanita 43 tahun yang lembut, namun matanya menyimpan bara. Dan dia, pria 24 tahun, haus akan sesuatu yang lebih dari sekedar gerakan tubuh. Mereka bersatu bukan karena cinta semata, tapi karena hasrat yang tak bisa ditunda. Jika cinta adalah pelanggaran, maka tubuh merekalah bukti paling indahnya. Inilah kisah ketika matras yoga menjadi neraka yang sunyi, dan aroma tubuh menjadi pemicu dosa yang nikmat. Halo para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Langit malang masih kelabu saat Farel Effendi memarkirkan motornya di depan sebuah bangunan bergaya semi-industrial yang berdiri anggun di Jalan Ijen. Sebuah plakat kayu bertuliskan, Kusuma Yogach Aroma, menggantung tenang, bergoyang pelan diterpa angin pagi. Begitu pintu kayu dibuka, aroma lavender menyambutnya, seperti pelukan lembut. Farel menarik napas panjang, membiarkan harum itu menyusup ke selap paru-parunya, mengalirkan ketenangan yang ganjil dan mengikat bak candu. Di balik meja resepsionis, seorang wanita berdiri anggun dengan balutan kebaya modern berwarna ungu pastel. "Pagi, Mas Farel," ucapnya sembari tersenyum. Suaranya seperti embun yang jatuh di dedaunan. "Pagi, Bu Hanitia," jawab Farel, berusaha menyembunyikan degup jantung yang tiba-tiba tidak tertib. Ada sesuatu dalam cara Hanitia Kusuma memandangnya. Tatapan bening seorang wanita dewasa yang telah kenyang oleh badai, namun masih bisa membuat laut dalam hati seorang pria muda bergolak hebat. Hanitia bukan tipe perempuan yang mudah ditebak. Usianya 43 tahun, tapi waktu seperti sengaja melambat di hadapannya. Kulitnya bersih, matanya jernih, dan ada ketenangan dalam setiap gerak-geriknya. Tenang seperti danau yang menyimpan bara di dasarnya. Studio yoga itu perlahan terisi. Perempuan-perempuan lain datang, saling menyapa, dan masuk ke ruang latihan yang didesain minimalis dengan cahaya alami dan dinding beraroma rempah. Tapi Farel tidak masuk. Ia memilih duduk di pojok, menunggu sesi privat yang katanya dimulai pukul 9. "Mas Farel ikut sesi privat, ya?" tanya Hanitia sambil membawakan segelas infuset water berisi lemon dan mint. "Kalau memang diperbolehkan, saya ingin belajar lebih banyak tentang yoga dan tentang aroma," jawab Farel dengan senyum setengah. Tatapan Hanitia menahan sesuatu, mungkin keraguan, mungkin penasaran, tapi ia tidak menolak. Saat ruang latihan hanya tersisa mereka berdua, Hanitia menutup pintu perlahan. Tirai diturunkan setengah. Musik spa yang lembut mengalun dari speaker di sudut ruangan. Lilin aromaterapi menyala, menyebarkan wangi lavender dan sedikit vetiver. "Kita mulai dengan gerakan pernapasan," ucap Hanitia, duduk di atas matras, membenahi letak kimononya yang memperlihatkan lekuk bahu yang halus dan tak disengaja. Farel mengikuti dari seberang. Ia mencoba menenangkan pikirannya,
Tapi setiap detik terasa lambat ketika suara Hanitia membimbingnya. Tarik napas perlahan, rasakan aroma masuk, biarkan tubuhmu melepas semua beban. Lavender menggoda dalam udara. Farel memejamkan mata. Namun bayangan Hanitia malah menjadi lebih nyata. Dalam diam, desir tubuh mereka mulai menyatu dalam gelombang halus, tidak bersentuhan, tapi seperti saling menyentuh dalam dimensi lain. Dalam dunia aroma dan hasrat. Mas Farel, suara Hanitia pelan, seperti bisikan dari sisi lain realitas. Kadang tubuh kita menyimpan kenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Farel membuka mata. Hanitia kini lebih dekat. Jarak mereka hanya dipisahkan oleh satu helai nafas. Kalau begitu, bolehkah saya menyimpan kenangan di tubuh ibu? Bisik Farel. Hanitia tidak menjawab, tapi matanya, mata seorang wanita yang lama tak disentuh kelembutan, bergetar pelan. Ketika tangan Farel menyentuh jemarinya yang diletakkan di atas matras, tak ada penolakan. Hanya kehangatan yang menjalar, pelan, seperti lilin mencair. Dan ketika lavender makin tebal aromanya, tubuh mereka menyatu dalam diam, dalam gerakan yang bukan yoga, tapi ritual sunyi dua jiwa yang saling mencari dan saling menyembuhkan. Pagi itu usai menjadi siang yang basah. Di luar, langit malang mulai menggantungkan awan berat. Di dalam studio, tirai masih setengah turun, menyisakan cahaya temaram yang menari di lantai kayu. Hanitia duduk di pojok ruangan, membenahi kunciran rambutnya yang setengah terurai. Pipinya memerah, entah karena latihan atau karena detik-detik sunyi yang baru saja mereka lewati. Farel duduk tak jauh darinya. Tubuhnya masih basah oleh keringat, bukan hanya dari gerakan yoga, tapi juga dari panas yang tidak disebutkan oleh siapapun. Lavender ini kuat sekali aromanya, gumam Farel, menatap lilin yang nyaris padam. Lavender membawa ketenangan, jawab Hanitia sambil menatap lurus ke api kecil itu. Tapi jika terlalu lama, ia bisa mengusik sesuatu yang dalam. Farel tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu berdiri perlahan. Ia berjalan ke arah rak aromaterapi, mengambil botol kecil berlabel ilang-ilang. Aroma ini memabukkan, katanya sambil meneteskan beberapa tetes ke diffuser. Hanitia menoleh. Ada bayangan keingintahuan di matanya. Ilang-ilang untuk gairah, bisik Farel pelan. Hanitia mengangguk nyaris tak terlihat, seakan menerima makna di balik kata. Saat aroma manis dan lembut itu mulai menyebar, mereka hanya duduk diam. Tapi udara berubah. Ruangan itu seperti sedang menyiapkan panggung bagi pertunjukan sunyi, antara keinginan dan penyangkalan. Farel bangkit, menghampiri Hanitia perlahan, lalu duduk di hadapannya. Jarak mereka kembali seperti semula. Satu hela napas. Bu Hanitia, ucapnya lirih. Bolehkah saya jujur? Hanitia menatapnya, lalu mengangguk pelan. Saya datang bukan hanya untuk yoga, Farel melanjutkan. Saya datang karena saya merasa tenang, tapi juga karena saya merasa hidup kembali saat melihat ibu. Hanitia menahan napas. Kata-kata itu mengalir seperti angin hangat di sela tubuh, yang telah lama menjadi kering oleh kesendirian. Ia menunduk, menghindari tatapan, tapi tidak menjauh. Saat Farel mengangkat dagunya perlahan dengan satu jari, waktu seperti diam. Lalu mereka bersatu lagi. Kali ini tidak dalam gerakan yoga, tetapi dalam bisikan aroma. Tangan Farel menyusuri bahu Hanitia dengan lembut, seperti membaca huruf-huruf tak kasat mata di kulitnya.
Dan Hanitia tidak menolak. Ia menutup mata, menyerahkan dirinya pada ritual sunyi yang disulut oleh wewangian dan kerinduan. Tubuh mereka menjadi bahasa yang tak bisa diterjemahkan. Tak ada kata, hanya desir, hanya embusan, hanya erangan pelan yang tertahan dalam dinding studio, menjadi rahasia antara matras dan lilin, antara aroma dan hasrat. Dan ketika hujan akhirnya turun di luar jendela, mereka tetap diam, saling menyelimuti dengan kehangatan yang tidak ada dalam kamus latihan yoga manapun. Sore itu, Hanitia memandangi hujan dari balik jendela kacanya yang mulai berembun. Studio sudah sepi. Wangi ilang-ilang masih tersisa samar, menggantung di udara seperti kenangan yang enggan pergi. Di tangannya, cangkir teh melati mengepul pelan, hangat, namun tak mampu menandingi bara yang masih tersisa dalam dirinya. Farel belum pulang. Ia duduk di ambang pintu ruang latihan, bersandar pada dinding kayu. Kaosnya telah diganti, tapi mata itu masih menyimpan sisa pertemuan tadi. Ia menatap Hanitia, lama, seolah ingin menyerap siluet wanita itu dalam-dalam. Aroma teh ibu pun menenangkan, ujar Farel pelan, memecah sunyi. Hanitia tersenyum tipis, karena dicampur kenangan. Farel bangkit dan mendekat, mengambil tempat di samping wanita yang usianya nyaris 2 dekade di atasnya. Tapi jarak usia itu terasa tak berarti saat percakapan mereka mengalir tanpa kikuk, seperti 2 arus sungai yang akhirnya bertemu di satu teluk kesepian. Ibu, Farel menatap cangkirnya, lalu melanjutkan, apa pernah merasa takut pada apa yang tubuh ibu inginkan? Hanitia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam. Bukan takut, tapi waspada. Karena hasrat bisa memabukkan. Ia seperti aroma, lembut di awal, tapi bisa menyesatkan kalau kita terlalu tenggelam. Farel mengangguk pelan. Tangannya menyentuh pergelangan tangan Hanitia. Jemarinya mengusap perlahan di atas nadi yang berdetak. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur mabuk? Hanitia membalas genggaman itu. Tak ada jawaban verbal. Yang menjawab adalah jarinya yang saling mengunci. Lalu, tanpa kata, mereka berdiri. Langkah-langkah itu pelan, seperti menapak dalam mimpi. Di ruang belakang studio, ada kamar kecil yang dulu disiapkan Hanitia untuk relaksasi terapi minyak. Lampu kuning redup menyinari ruangan beraroma sandalwood dan mawar. Di sana, keheningan menjadi saksi dari tubuh yang kembali menyatu, bukan dalam kegilaan, tapi dalam kesadaran yang dalam. Farel mencium tengkuk Hanitia, seperti seseorang mencium halaman pertama buku yang telah lama dirindukan. Hanitia membiarkan jemarinya menyusur tulang belakang Farel, seperti menghafal ayat-ayat yang terlupakan. Saat malam mulai menyentuh atap malang, mereka berdua tenggelam dalam aroma dan desir napas. Waktu tak lagi punya peran, hanya detak jantung. Hanya kulit yang saling mengingat. Di luar, hujan mulai reda. Tapi di dalam ruangan, badai baru saja lahir. Pelan, halus, dan tak bisa dihentikan. Pagi di Malang kembali sejuk. Embun masih menggantung di daun-daun flamboyan yang menari pelan di sepanjang jalan Ijen. Di dalam studio yang masih setengah gelap, Hanitia duduk bersila di ruang latihan, hanya ditemani lilin kecil dan aroma bergamot yang menenangkan. Tak lama, pintu studio berderit. Farel masuk dengan langkah perlahan, seperti takut mengganggu keheningan yang suci. Tak ada sapa pagi itu, hanya tatapan, hangat dan rumit.
Semalam aku tak bisa tidur, ujar Farel akhirnya, duduk di samping Hanitia. Tubuhku masih menyimpan suara dari tubuhmu. Hanitia tidak menoleh, tapi senyum samar muncul di bibirnya. Mungkin itu bukan suara, mungkin gema. Farel menatap wanita itu lebih lama, seakan tak cukup waktu semalam untuk benar-benar mengenalnya. Usia, status, norma, semua menjadi kabut saat tubuh mereka bersentuhan. Yang tersisa hanya rasa. Kita salah? Tanya Farel pelan. Suara nyaris serupa bisikan daun. Tidak semua yang menyimpang berarti sesat, balas Hanitia. Kadang kita butuh tersesat untuk tahu arah pulang. Lalu Hanitia berdiri, melangkah ke rak aromaterapi dan mengambil sebotol kecil berisi cairan jernih berlabel patchouli. Ia meneteskan sedikit di pergelangan tangannya, lalu menggosokkannya perlahan ke belakang leher. Aroma itu kuat, tanah, dalam. Ini untuk menyeimbangkan, katanya. Farel berdiri, mendekatinya. Jemarinya menyentuh sisa tetes minyak di kulit Hanitia, lalu dengan pelan memindahkan ke lehernya sendiri. Tubuh mereka kembali dekat. Nafas kembali berirama. Tapi kali ini tak tergesa. Di atas matras itu, mereka tak sekadar memuaskan hasrat. Mereka memeluk luka masing-masing, menyulamnya dengan desir dan keheningan. Sentuhan demi sentuhan bukan lagi tentang gairah, tapi tentang kebutuhan untuk dimengerti, dengan kulit, dengan peluh, dengan keheningan yang bernafas. Lama mereka rebah dalam diam. Di sela hembusan aromaterapi, tubuh mereka saling meresapi, saling membaca, saling mengingat. Saat matahari meninggi, Hanitia berkata lirih, "Farel, aku tak minta kau menungguku. Tapi jika suatu hari kau kembali, kembalilah dengan tubuh yang jujur dan hati yang tak tergesa." Farel menggenggam tangannya. "Aku tak pernah datang tergesa. Aku datang karena tubuhku mengenalmu, jauh sebelum pikiranku memahami." Hanitia menoleh. Mata mereka bertemu. Dan dalam pandangan itu, ada pengakuan yang tak butuh kata, bahwa mereka telah menjadi rahasia satu sama lain, dan bahwa tidak semua rahasia harus diucapkan. Ada yang cukup dibawi, dirasa, disentuh dengan napas. Hari itu, studio yoga tutup lebih awal. Langit malang mulai mendung, namun udara terasa lebih hangat dari biasanya. Hanitia duduk di meja kayunya yang menghadap jendela. Di atas permukaan meja, surat dari mantan suami masih terbuka. Sekadar kabar hambar dari seseorang yang dulu pernah begitu dekat, kini hanya seperti sisa aroma yang menguap perlahan. Pikirannya melayang, bukan tentang masa lalu, tapi tentang suara pintu studio semalam, tentang napas Farel di bahunya, tentang punggung pria muda itu yang ia hafalkan, seperti puisi rahasia. Ia menyalakan kembali diffuser. Kali ini bukan lavender, bukan ilang-ilang. Ia memilih vetiver, aroma bumi yang pekat dan tenang. Aroma itu menempel lama, seperti jejak, seperti Farel. Dan seolah dipanggil oleh aroma itu, Farel datang. Tanpa suara, tanpa pesan. Hanya berdiri di ambang pintu, seperti mimpi yang berulang. "Ibu," ucapnya pelan, "saya tidak bisa berpura-pura lagi. Saya mencintaimu dengan cara yang mungkin tak biasa." Hanitia tidak menjawab. Ia berjalan pelan ke arah Farel, lalu berdiri di depannya. Ia menyentuh wajah pria itu dengan kedua telapak tangan, membiarkan kulit mereka bicara lebih dulu. Dan dalam diam itu,
Farel mencium keningnya. Lama, dalam, seperti menyimpan doa. Lalu mereka masuk ke dalam ruang terapi. Hanitia menarik tirai, meredupkan lampu, lalu menyentuh saklar musik. Suara gamelan pelan mengalun, menyatu dengan aroma vetiver dan rintik hujan di luar. Mereka berbaring di atas matras. Tapi kali ini, tak ada terburu-buru. Sentuhan dimulai dari mata, turun ke pipi, lalu leher, lalu dada yang bergetar oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Tubuh mereka saling memeluk, seperti dua belahan yang kehilangan waktu. Farel menelusuri punggung Hanitia dengan ujung jemari, perlahan, seolah membaca kisah di kulitnya. Dan Hanitia membalas dengan mencium dada Farel, bukan karena nafsu, tapi karena ia merasa di sanalah rumahnya sekarang berada. Desir pelan menjadi gelombang. Hasrat mekar seperti kelopak bunga yang basah oleh embun. Mereka bergerak lambat, seolah ingin merekam setiap inci rasa. Dalam keheningan itu, tubuh mereka berkata jujur, berkata tulus, tanpa bahasa, hanya bunyi napas dan desir kulit. Dan saat semuanya mencapai ujung, mereka saling menatap, tanpa kata. Karena mereka tahu, di titik itu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tubuh telah bicara. Aroma telah menjadi saksi. Malam merambat turun di langit malang. Lampu-lampu kota menyala seperti gugusan bintang yang dibalik. Di studio yang tenang, hanya suara kipas angin dan detik jam dinding menjadi latar dari dua tubuh yang terbaring, tak sepenuhnya terlelap. Hanitia duduk di sisi ranjang kecil ruang terapi. Punggungnya tegak, mengenakan kemeja tipis dan kain batik yang belum sempat ia ikat rapi. Di balik tubuhnya, Farel berbaring setengah tertutup selimut tipis. Matanya mengamati garis-garis halus di tengkuk wanita itu, garis kehidupan yang ingin ia pelajari, hafal, dan pahami lebih dari sekadar kulit. "Ibu," suara Farel serak. "Boleh aku bertanya?" Tanpa jawaban pun tak apa. Hanitia menoleh perlahan. "Tanyakan saja." "Kenapa tak pernah bicara soal masa lalu? Tentang siapa yang pernah memeluk tubuhmu sebelum aku?" Hanitia menarik napas panjang, lalu bangkit dan berjalan ke arah jendela. Di balik kaca, gerimis mulai turun. Tangannya menyentuh tirai, membuka sebagian. Wajahnya memantul samar di permukaan kaca. "Karena tubuhku sudah cukup bicara padamu," ujarnya pelan. "Apa yang kau rasakan saat menyentuhku, itulah jawabannya." Farel mendekat dari belakang, memeluknya dari belakang. Wajahnya menempel di bahu Hanitia. Napasnya menghangatkan kulit wanita itu. "Tubuh ibu menyimpan kesedihan yang dalam," gumamnya, "tapi juga kekuatan yang membuatku bertahan." Hanitia menutup matanya. Ia tak sanggup berkata apa-apa lagi. Ia hanya membiarkan pelukan itu menyatu, seperti dua aroma yang larut tanpa batas. Lalu, dalam keheningan yang hanya dihuni desir hujan dan aroma lemon balm yang samar, mereka kembali menyatu. Tak terburu, tak gila, tapi dalam dan tenang seperti sungai yang tahu kemana ia mengalir. Tubuh Farel menyentuh tubuh Hanitia dengan kelembutan yang menggetarkan. Ia menciumi setiap bagian kulit, seperti membaca kitab rahasia yang ditulis dalam bahasa rasa. Dan Hanitia menjawabnya dengan tubuh yang terbuka, tak lagi sembunyi. Kali ini, bukan hanya gairah yang menyatu, tapi luka, rindu, dan ketakutan yang saling dipeluk dan diredakan. Setelah semuanya reda, setelah napas kembali menjadi pelan dan waktu terasa berhenti, Hanitia berbisik,
Aku takut kehilanganmu, tapi lebih takut jika harus menyangkal diriku sendiri. Farel menggenggam jemari Hanitia, mengecup satu persatu. Selama tubuhmu tetap jujur padaku, aku tak akan pergi. Di luar, hujan masih turun. Tapi di dalam ruangan itu, dua tubuh telah menemui kedamaian untuk malam itu. Namun dunia luar tak semudah itu memahami kejujuran hati mereka. Esoknya, setelah aroma semalam mengendap menjadi kenangan di setiap sudut ruang, kenyataan datang mengetuk dalam bentuk suara yang lebih nyaring dari pelukan. Putri Hanitia, Nadira, pulang dari Bandung untuk menjenguk sang ibu yang mulai jarang membalas pesan. Sementara itu, orang tua Farel yang tinggal di kawasan Dinoyo mendengar bisik-bisik dari tetangga dan kerabat bahwa putra mereka menjalin hubungan tak biasa dengan seorang wanita setengah baya yang telah menjanda lebih dari 5 tahun. Pertemuan keluarga itu terjadi di studio yoga. Sore hari yang tak diinginkan siapapun. Masih ada banyak wanita seusiamu. Farel, kenapa harus? Ibu Hanitia. Ibunya bertanya dengan suara tertahan tapi tegas. Di sisi lain, Nadira menatap ibunya dengan kecewa. Mama sadar gak sih? Orang ngomongin kita di mana-mana? Masa mama, perempuan 43 tahun, pacaran sama pria 24 tahun? Teman kuliahku lagi. Hanitia hanya diam. Di tangannya, secangkir teh chamomile gemetar halus. Bukan karena marah, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah untuk menjelaskan cinta yang tak punya pembela selain dirinya sendiri. Farel maju, menatap semua dengan mata basah. Aku gak peduli apa kata orang. Tapi kalau kalian ingin tahu kenapa aku memilih Hanitia, jawabannya cuma satu. Karena dia satu-satunya yang membuat aku jadi laki-laki seutuhnya. Bukan cuma muda dan punya tenaga, tapi dewasa dan bisa menjaga. Namun kalimat Farel tak serta-merta mencairkan penolakan. Hari-hari berikutnya mereka jalani dalam jarak, bukan hanya fisik, tapi juga emosi yang retak oleh penilaian sosial dan luka lama yang tak sempat sembuh. Lalu, datanglah hari yang mengubah segalanya. Hanitia pingsan saat sedang membimbing kelas yoga sore. Didiagnosis kelelahan parah akibat anemia dan gangguan jantung ringan yang selama ini ia abaikan. Ia dirawat di paviliun anggrek Rumah Sakit La Valette selama beberapa hari. Farel mendampingi tanpa lelah. Tak tidur, tak pulang, bahkan sempat berseteru dengan Nadira yang memintanya menjaga jarak dengan Hanitia. Saya cinta ibu kamu Nadira, bukan sekadar suka. Dan saya akan tetap di sini. Bahkan kalau saya harus duduk sendiri di lorong rumah sakit ini sampai berbulan-bulan. Di malam ketiga, saat Farel tertidur di kursi ruang perawatan dengan kepala bersandar di ranjang, Nadira masuk pelan. Ia melihat Farel menggenggam tangan ibunya yang masih lemah. Sementara di samping tempat tidur, buku jurnal yoga Hanitia terbuka dengan satu tulisan. Jika tubuhku tak bisa lagi berdiri, semoga cinta yang menuntunku tak ikut jatuh. Tangis Nadira pecah. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ia sadar, ibunya bukan perempuan gila cinta, tapi perempuan yang akhirnya berani mencintai setelah lama mengurung diri dalam kesepian. Keesokan harinya, Farel didatangi oleh kedua orang tuanya. Ayahnya memegang pundaknya dan berkata, "Kamu bukan anak kecil lagi. Kalau memang kamu memilih jalan ini, jalani dengan tanggung jawab. Buktikan bahwa cinta bisa tumbuh di ladang yang tak disangka." Hari itu, untuk pertama kalinya, tak ada lagi yang menentang. Nadira tersenyum, memeluk ibunya sambil berkata,
Kalau kamu bahagia Mama, aku pun akan ikut bahagia. Hanitya hanya bisa menatap Farel yang berdiri di ambang pintu ruang rawat, membawa buket lavender dan senyuman yang seolah berkata, "Aku akan menjagamu, dalam sehat dan sakit." Musim hujan di Malang akhirnya reda. Langit cerah membentang seperti lembaran putih baru, yang menunggu untuk ditulisi ulang. Di studio Kusuma Yoga dan Aroma, kehidupan pun mulai berjalan dalam irama yang lebih pelan, lebih damai. Tirai-tirai putih dikibaskan angin, dan aroma sandalwood berpadu lembut dengan gerimis sore yang tersisa di dedaunan. 3 bulan sejak Hanitya sembuh, perubahan terjadi pelan tapi pasti. Nadira yang dulunya bersikap resisten, kini sering mengantar sang ibu ke studio, bahkan sesekali ikut kelas yoga. Sementara itu, kedua orang tua Farel tak hanya menerima, tapi mulai ikut melibatkan Hanitya dalam kegiatan keluarga, dari makan malam hingga rencana perjalanan kecil ke Batu. Rasa tak lagi diukur oleh usia, dan cinta tak lagi dibatasi oleh konvensi. Semua orang yang dulu memandang dengan curiga, kini mulai melihat bahwa kebahagiaan kadang tumbuh dari tanah yang paling gersang, selama dijaga dan disirami dengan jujur. Hari itu, Hanitya berdiri di halaman belakang studio. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna gading, dengan selendang batik menghiasi bahunya. Rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya memantulkan kedewasaan yang tenang. Di depannya, Farel datang membawa cincin kecil dalam kotak beludru ungu. "Bukan janji mewah," ucap Farel lirih. "Hanya satu hal, aku ingin menua bersamamu, perlahan, seperti napas yang kita atur dalam yoga. Tak tergesa, tapi selalu sadar." Hanitya tertawa kecil, matanya berair. "Kalau aku jatuh, aku yang menopang. Kalau kau lupa arah, aku yang membisikkan jalan untuk pulang," jawab Farel. Dengan restu dari kedua belah pihak keluarga, mereka menggelar akad nikah sederhana di taman studio yoga itu sendiri. Tak ada pelaminan megah, tak ada iring-iringan musik keras. Hanya dedaunan yang bergoyang pelan, lilin aromaterapi yang menyala lembut di sudut-sudut tempat acara, dan tamu yang duduk bersila di atas tikar pandan. Nadira menjadi saksi pernikahan sang ibu. Ayah Farel menjadi wali simbolik, menyerahkan tangan anaknya dengan senyum yang mengandung doa. Setelah ijab kabul selesai, Hanitya dan Farel duduk berdampingan. Di antara mereka, semangkuk kecil minyak lavender dan cendana menjadi penanda perjalanan cinta yang bermula dari aroma, tumbuh dari kesunyian, dan kini berbunga dalam pelukan restu. Saat senja mulai turun, Hanitya memejamkan mata dan menarik napas panjang. "Pernah ada hari-hari di mana aku merasa tubuh ini tak pantas dicintai lagi. Tapi kamu hadir Farel, bukan untuk mengubahku, tapi untuk menemaniku kembali menjadi diriku sendiri." Farel menggenggam tangannya, mengangkatnya ke bibir. "Dan aku akan selalu di sini, menjadi harum dari tubuhmu, menjadi hening dari pikiranmu, menjadi hasrat dari hatimu." Aroma itu tak pernah hilang. Ia melekat, mengisi ruang, menyatu dengan waktu. Cinta mereka kini bukan lagi rahasia yang dibisikkan dalam gelap, tapi pelita yang menyala terang, menghangatkan semua yang dulu ragu, menyembuhkan yang dulu sakit, dan menjadi bukti bahwa cinta yang tumbuh dari kejujuran tak pernah mengenal kata terlambat. Tamat.